Puji nama Tuhan. Segera kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang sudah hadir, kita siapkan hati, kehidupan kita, pemikiran kita sejenak untuk kita masuk di dalam pelataran Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita masuk dalam pujian dan penyembahan, saja kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puja, kami puji, kami sembah siang dan malam. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami pada pagi hari ini. Kami datang, kami rindu Tuhan untuk datang mempersembahkan pujian, pengagungan atas kebesaran Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami sepanjang minggu. Kami boleh ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari ini. Olehnya itu Tuhan, kami butuh sukacita yang dari Tuhan lewat ibadah ini, urapan dari Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami pagi hari menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Kami menyadari, kami tahu Tuhan, kami banyak kekurangan, keterbatasan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya, kami semua pelayan-pelayan-Mu yang Engkau sudah tetapkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami tinggal dalam urapan Allah. Kami tinggal di dalam pengurapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu di saat kami memuji menyembah Tuhan, ada upaya iblis untuk menggagalkan setiap pemikiran, konsentrasi kami. Sehingga kami tidak fokus untuk menyenangkan, menyukakan hati Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersatu hati, kami tolak tengking Dia, kami remukan Dia di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa pada pagi hari ini. Kemenangan dan sukacita yang berasal dari Tuhan menjadi bahagian kami semua. Umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini. Kami bersama-sama untuk mempersembahkan pujian yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dari pertama hingga berakhirnya. Kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang adalah kekasih jiwa kami. Semua yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Amin. Mari sekali lagi kita ulang pujian ini. Hadirat-Mu Tuhan.
hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk, lagi katakan, Yesus ku sembahkan. Yesus ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Keinginan hati kami hanya untuk menyembah-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, ya Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk, sekali lagi katakan, sama-sama kita bangkit berdiri. kebesaran-Mu Tuhan. Oh, sampai pagi hari ini kami semua ada karena kemurahan-Mu. Haleluya. Mari sembah, tinggikan nama Yesus. Haleluya. 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 Dimuliakan, diagungkan nama-Mu. Oh,
pagi hari ini. Sembahlah Dia. Dialah Allah yang patut disembah karena keajaiban-Nya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar. Kau Allah kota benteng kami Tuhan, tempat perlindungan kami. Satu-satunya Allah yang memberkati, satu-satunya Allah yang patut disembah. Dipuji, dimuliakan nama-Mu Tuhan. Naikkan pujian penyembahan-Mu pagi hari ini. Naikkan ucapan syukur-Mu pagi yang indah ini untuk Tuhan yang sudah menyertai, melindungi, menjaga kita sepanjang minggu ini. Mari bersyukur kepada-Nya. Glory, haleluya, haleluya. Siapapun saudara, Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini, saja kita semua untuk menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Pribadi yang layak, yang patut dipuji. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Lagi katakan, ku jadikan hati ini tempat kediaman-Mu Tuhan. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini serahkan, ku serahkan hidup ini untuk Allah. Sama-sama katakan, hati inilah rumah-Mu, hati inilah bait-Mu. Dimanapun
kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita tetap tinggal berdiri, Bapak Ibu. Kita akan bersuka cita, memuji, memuliakan, meninggikan kebesaran Tuhan pada pagi hari ini. Yang siap bersuka cita, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Amin. Glory, haleluya. Namanya Tuhan ku menara yang teguh. Sama-sama kita angkat pujian ini. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Nama Tuhan, nama yang menara yang teguh. Haleluya. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semua katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan, bebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Raja. Engkau yang mulia, amin, masyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Yesus di atas, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju,
nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, lagi-lagi katakan, nama Yesus, oh, oh, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Glory. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, oh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, Yesus, Yesus di atas segalanya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya tidak bawa lebih jauh dalam puji-pujian, tapi kita siapkan persembahan kita yang pertama pada pagi hari ini. Kita angkat itu pujian yang berkata, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat ajaib. Sekali lagi katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat. Sebab Yesus ajaib, tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indah. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku.
Nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah berkorban pada siang hari ini. Segera kita siapkan hati dan pemikiran, bejana hati kita pada pagi menjelang siang hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama Tuhan pagi hari ini hatiku Tuhan. Kami buka bejana hati kami pagi hari ini untuk disirami oleh firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah pedoman dan petunjuk dalam hati kami Tuhan. Oh, glory, haleluya. Amin. Ini hatiku Tuhan pagi hari ini. Bentuklah sesuai bejana-Mu Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi bersama-sama kita katakan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Oh, ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu. Mari sama-sama katakan. Oh, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Oh, hatiku mengasihi. Amin. Haleluya. Hatiku mengasihi, hatiku Tuhan. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau, sekali lagi katakan hatiku. Oh, amin. Mengasihi, hatiku Tuhan mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Katakan Bapak Ibu, hatiku mengasihi-Mu.
lebih lembut katakan, hatiku mengasihi. Hati kami Tuhan mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Jemaat terus nyanyikan. Hatiku. Sampai kita merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Berserahlah kepada Tuhan pagi hari ini. Mengasihi-Mu. Komitmen kepada Tuhan pagi hari ini. Aku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Lagi katakan, hatiku. Amin. Hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Amin, 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 amin. Hati kami mengasihi-Mu. Ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu. Pekerjaan selanjutnya, hatiku mengasihi-Mu. Ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya, 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 haleluya. Saya minta tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hatiku ingin mengasihi-Mu. Saya ingin mendengar jemaat Tuhan menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku, jemaat Tuhan. Haleluya. Katakan dengan imanmu. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus ada di sini. Dia mau ingat. Dia mau jamah saudara. Haleluya. Tuhan, Kau katakan dengan lembut, hatiku ingin mengasihi-Mu. Yes. Haleluya.
Haleluya Yesus. Ini ungkapan kami. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu, Tuhan. Oh Tuhan ingin lihat, Engkau lihat isi hati. Sekali lagi Tuhan Engkau lihat isi hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan. Kami mau setia kepadamu. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk benar-benar setia kepadamu. Kami minta kepadamu Tuhan, tidak ada hal yang tersembunyi di dalam diri kami Tuhan. Di dalam hati kami tidak ada yang tersembunyi. Semua nampak jelas di hadapan-Mu. Kami mau berkata mengasihi Engkau Tuhan. Tapi kalau kami tidak mengasihi saudara-saudara kami, itu sama dengan bohong. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami untuk berubah dalam hidup ini. Gaya berpikir, gaya bertindak, gaya berbicara kami. Sehingga kami benar-benar sama seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya, tidak lama, sebentar saja. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Handri Purapande. Saya asli orang Poso, orang tua Poso, papa mama Poso, keluarga besar di Poso. Dan sekarang saya pelayanan di GPDI Togomulia bersama dengan istri saya yang paling cantik seluruh dunia. Tidak ada yang lawan cantiknya. Kenapa saya katakan ini? Kalau kita tidak menanam sesuatu yang baik dalam diri kita, kemanapun kita akan pergi kita bisa goyang. Apalagi kalau kita lebih mengagumi istri orang, itu bahaya saudara. Makanya kemanapun kita pergi, kita harus belajar bilang bahwa istri saya itu paling cantik. Tidak ada saingannya. Seperti itu. Itu istri saya namanya Destriani Lasampa, istri saya Marga Lasampa, dan kami baru lakukan pelayanan di Desa Togomulia itu baru mau 1 tahun. Dan sekarang kami dikaruniakan 2 anak. Nama anak saya yang pertama adalah Habaku Diamond Purapande. Yang kedua Hazai Adulos Purapande. Jadi semua anak-anak saya itu punya arti nama sesuai dengan perjalanan pelayanan saya. Dan saya cukup untuk memperkenalkan diri saya. Kita akan fokus kepada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan tema khotbah yang saya angkat, saudaraku dikasih oleh Tuhan, tubuh Kristus. Jadi saya akan berbicara tentang tubuh Kristus pada pagi hari ini. Terkadang orang tidak mengerti tentang tubuh Kristus. Mereka hanya mengatakan tubuh Kristus, tapi mereka tidak mengerti apa sebenarnya tubuh Kristus. Seperti apa peran tubuh Kristus di dalam jemaat Tuhan, seperti saudara kasih Tuhan. Sebabnya tema khotbah saya pada pagi ini adalah tubuh Kristus. Pertanyaannya, apa itu tubuh Kristus? Dan ini kan jadi pertanyaan dalam diri kita. Orang bilang tubuh Kristus, tapi dia tidak tahu apa itu tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus yang saya catat di sini adalah umat beriman. Jadi semua orang yang ada di muka bumi ini, kalau dia beriman kepada Kristus, berarti dia adalah tubuh Kristus. Mau dari denominasi mana? Katolik, GKST, GSJA, GPDI. Kita semua adalah tubuh Kristus. Seperti ini sudah dikasih Tuhan. Ini sebabnya tubuh Kristus itu adalah umat yang beriman, yang imannya terarah kepada Kristus Yesus.
Tapi kalau imannya bukan terarah kepada Kristus Yesus, itu boleh dipertanyakan, dia ini tubuh Kristus atau bukan. Seperti itu saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi ini tema khotbah saya angkat. Kita buka ayat pembacaan firman-Nya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10 dan 12. Kita akan belajar tentang tubuh Kristus pada pagi hari ini di dalam yang saya landasi di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10, 11 dan 12. Kalau sudah dapat katakan amin. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 12. Kalau sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan, saya akan baca firman Tuhan ini. Di sini judul perikopnya adalah perpecahan dalam jemaat. Ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Jadi masalah tubuh Kristus ini bukan nanti sekarang ini. Terjadi saudara dari zaman Rasul. Karena beda pemahaman atau beda pengajarnya atau beda panutannya, atau kalau sekarang ini beda pendetanya. Jadi mereka salah berpikir tentang tubuh Kristus itu. Itu sebabnya Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Korintus itu sangat keras. Itu sebabnya judul perikopnya adalah perpecahan dalam jemaat. Apa yang menyebabkan perpecahan dalam jemaat di Korintus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa saya sampaikan ini kepada kita pada pagi hari ini? Jangan sampai kita yang ada di tempat ini, kita tidak tahu dari denominasi mana saja, GKSTK, Katolika, GPDIK. Tapi kita semua mau belajar tentang firman. Tapi kalau kita saling menghakimi, maka kita tidak akan mengerti tentang tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena tubuh Kristus ini yang dimaksudkan oleh Paulus, dia tekankan di ayat 10 saya baca. Tetapi aku menasihatkan kamu, ini sama jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati. Ini bukan hanya berbicara tentang denominasi, bukan. Ini juga berbicara tentang kita yang ada di GPDI, yang ada di dalam jemaat. Kita harus tahu tentang ini, karena kepala itu Kristus. Kita punya kepala adalah Kristus. Kita ini anggota tubuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dikatakan lagi di ayat yang ke-11, kenapa Rasul Paulus begitu menegur jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Ayat yang ke-11 memberikan jawaban. Dia katakan begini, sebab saudara-saudara, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu. Bahwa ada perselisihan di antara kamu. Perselisihan apa itu? Ayat 12 katakan, yang aku maksud ialah, yang Paulus maksud ialah, bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Pak. Dan di situ lagi dikatakan, aku dari golongan Apolos. Jadi ini menjadi masalah sebenarnya. Dan di situ lagi dikatakan, atau aku dari golongan Kefas. Kefas itu Petrus. Atau aku dari golongan Kristus. Jadi ini yang menjadi masalah. Beda rasul. Jadi mereka pikir bahwa, oh kalau rasulnya beda, kami juga harus beda. Kalau merek gerejanya beda, kami juga harus beda. Bukan seperti itu saudara. Merek gereja boleh beda, tapi iman kita tetap satu. Kita tetap satu. Iman kita adalah Kristus. Seperti itu saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi sebabnya Rasul Paulus katakan di tempat itu. Karena kalau kita mau menghakimi itu bukan bagiannya Tuhan. Bukan bagiannya kita, tapi itu bagiannya Tuhan. Maaf. Kita lakukan saja apa yang baik. Kita lakukan semua apa yang dikatakan oleh firman. Yang menilai itu bukan kita sesama. Tapi yang menilai itu adalah Tuhan. Kita lakukan saja kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau bilang, saya punya lebih benar daripada kamu.
punyaku lebih benar daripada yang A, punyaku lebih benar daripada B, maka tidak akan pernah menjadi utuh, menjadi satu tubuh. Tidak akan pernah utuh. Tapi kalau kita paham tentang firman Allah, seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-12 ini, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya tidak ada perbedaan di antara kita. Ketika kita sehati, sepikir, seperasaan di dalam Kristus. Saya kemarin baru pulang dari Turki. Saya menangis di Turki. Kenapa saya menangis? Karena saya belajar tentang kitab Wahyu, ini saya bersaksi sedikit. Saya belajar tentang kitab Wahyu di pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Itu jemaat-jemaat, semua jemaat-jemaat yang luar biasa. Karena itu gereja mula-mula ada di sana. Efesus, Laodikia, Smyrna ada di sana. Saudara tahu apa yang terjadi? Dari sini saya siapkan baju-baju gereja saya untuk pergi ke Turki. Saya sampai di Turki tidak ada gereja biar satu, saudara. Tidak ada gereja biar satu di sana. Kita bersyukur di Morowali masih ada gereja. Yang dicatat di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu dari gereja ke-7, nama-nama gereja itu atau 7 jemaat. Laodikia, Smyrna. Saya pergi semua. Semua hanya puing-puing. Kenapa demikian? Itu akibat dosa. Hancur. Jangan sampai itu terjadi kepada kita yang hari-hari ini rindu datang beribadah di tempat ini, rindu memuji Tuhan. Saudara tahu di Turki sana 98% Bani Kedah. 2% itu orang Kristen. Dan itu pun masih diragukan 2%-nya itu. Karena saya dari sana. Saya sudah bawa baju saya mau beribadah. Saya lihat mau ibadah di mana ini, kita mau ibadah di antara batu. Bahkan yang guide kami yang memberikan penjelasan kepada kami, yang berbicara tentang Alkitab itu, sejarah Alkitab, itu orang Muslim. Dia tahu, dia kuasai semua Alkitab. Tentang ke-7 jemaat ini dia kuasai sejarah-sejarahnya. Saya bilang, aduh Tuhan, masih bersyukur kita di Indonesia ini masih bisa beribadah. Di Turki tidak ada lagi gereja yang kita baca di kitab Wahyu itu. Jemaat Efesus, Laodikia, Smyrna ada di sana. Sebenarnya tidak ada lagi, saudaraku dikasih. Saya sampai di sana, saya menangis Tuhan. Saya rindu mau datang mau lihat ini. Bahkan kalau kita belajar tentang Alkitab, di sana ada Gunung Ararat, di mana kapal Nuh itu nyangkut di situ, di Turki. Tapi kok pertanyaannya kenapa tidak lagi ada orang beriman di sana, yang sama seperti kita hari-hari ini, yang ada di tempat ini beribadah. Jadi jangan sampai perbedaan merek akan membuat kita tidak menjadi satu tubuh. Itu berbahaya, saudara, kalau dikasih oleh Tuhan. Tidak perlu kita mau katakan ini dari golongan Paulus, dari golongan Apolos, dari golongan Kefas, atau ajaran Kristus. Semuanya sama, kita beriman kepada Kristus Yesus. Untuk membangun satu tubuh itu, kita harus dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Poin yang saya sudah susun di sini, saudara, kalau dikasih oleh Tuhan. Poin yang pertama, satu tubuh banyak anggota. Apa maksudnya itu? Satu tubuh banyak anggota. Sama seperti tubuh manusia yang terdiri dari berbagai-bagai bagian. Pertama, mata, tangan, kaki. Gereja terdiri dari banyak organ, banyak orang dengan latar belakang dan karunia rohani yang berbeda-beda. Jadi, kita satu tubuh ini, ada yang jadi mata, ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan. Karena kepalanya adalah Kristus. Seperti itu, saudara. Ya artinya kita saling melengkapi. Ada yang menjadi mata, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki. Sama pun kita di dalam, kalau kita gereja GPDI, keluarga besar GPDI, kayak seperti saya katakan tadi, berbeda-beda karunia tapi satu. Ada yang punya karunia bernubuat, ada yang punya karunia berbahasa roh, dan ada juga punya karunia menafsirkan. Dan semuanya ini untuk kesatuan di dalam jemaat sehingga bertumbuh menjadi satu, menjadi tubuh Kristus. Seperti itu, dan kepalanya itu adalah Kristus. Seperti itu, saudara, dikasih. Jangan ketika kita lihat, oh ada yang berbahasa roh, barang lagi dia berbahasa roh, timbullah iri hati dalam diri kita. Kalau ada yang bernubuat, tapi betul apa yang dia nubuatkan itu. Makanya gereja tidak akan pernah bertumbuh kalau kita bukannya saling mendoakan untuk kebaikan dan pertumbuhan rohani yang ada di dalam gereja. Saudara, dikasih oleh Tuhan.
Kalau kita saling siku kanan, siku kiri, tidak suka melihat yang lain lebih daripada kita. Tidak boleh. Kalau kita menjadi tubuh Kristus, kita harus belajar berpikir bahwa yang lain itu lebih utama. Seperti itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam Efesus, masih kita buka di dalam Efesus pasal 4. Saya akan bawa saudara di sana, referensinya. Di dalam Efesus pasal 4. Di dalam Efesus pasal 4, ayat yang pertama dulu. Ini kasusnya sama ini, jemaat Efesus. Saya sudah pergi di Efesus, di Turki. Tidak ada apa-apa di sana, hanya bangunan. Tapi memang itu tampak paling oke, bagus spotnya. Karena di sana juga ada apa? Makam Maria di Efesus. Di sana ada makam Maria. Saya foto di sana di patung Bunda Maria. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Yesus waktu dia ada disalib sama Yohanes, ini adalah ibumu. Ini adalah ibumu dan ini adalah anakmu. Jadi kemana Yohanes pergi itu, dia selalu membawa Maria. Dan kita tahu bahwa tentang Alkitab, Yohanes itu dia ada di Efesus pada waktu itu dan membawa Bunda Maria pada waktu itu. Dan saya sudah ada di sana, saya foto di sana, karena saya tidak punya laptop untuk saya bagikan sama jemaat untuk memperlihatkan bahwa saya pernah ada di Efesus. Tapi saya sudah lihat Efesus itu bagaimana dengan kemegahannya yang dibangun oleh Roma pada waktu itu yang terbuat dari batu-batu marmer yang mahal. Itu luar biasa. Di sana ada patung-patung sembahan mereka dari Yunani, Artemis, baru apa lagi? Medusa, semua. Saya belajar tentang sejarah. Ternyata ini semua yang menyebabkan gereja itu karena dosa. Karena di sana itu pernah gempa yang dahsyat terjadi dan merobohkan semua rumah-rumah ibadah. Jadi yang ada di Efesus itu yang puing-puing itu yang diangkat. Tapi di 10 meter ke bawah itu masih ada gereja di bawah tertimbun. Seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya kembali lagi ke pembacaan kita tentang jemaat di Efesus pasal 4. Dia katakan begini. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sadar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan di situ. Itu sebabnya Rasul Paulus tekankan di ayatnya yang kelima itu bahwa kita punya Tuhan satu. Dan lagi dikatakan di situ bahwa kita punya iman satu. Kita punya iman sama Yesus. Atau ada yang beriman kepada Tuhan yang lain di sini? Tidak ada toh? Itu yang Rasul Paulus masukkan. Tidak mungkin Bapak punya dua Tuhan. Kalau punya Tuhan itu dua Tuhan bahaya. Karena kenapa? Di dalam hukum 10 yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanmu selain dan aku. Artinya kalau kita punya Tuhan dua, ya berarti kita sudah menduakan Tuhan. Seperti itu saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, kita yang tahu bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, kita akan mengerti bahwa kita itu punya satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tidak mungkin saudara dibaptis atas namanya siapa, bukan namanya Yesus Kristus. Seperti itu. Jelas, dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak mungkin kalau kita dibaptis, kalau itu ada orang yang dibaptis bukan dalam nama Tuhannya kita, berarti itu bukan tubuh Kristus. Tapi kalau kita tetap dibaptis dalam satu nama, satu baptisan, satu Tuhan, satu iman, berarti kita satu tubuh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Efesus. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mengenai tubuh Kristus. Di sini yang saya catat adalah Kristus sebagai kepala. Yesus adalah pimpinan atau kepala yang mengarahkan seluruh tubuh tersebut. Kita lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-18. Dalam Kolose pasal 1 ayat 18.
Kolose 1 pasal 18 apa yang dikatakan tentang tubuh Kristus? Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ia adalah kepala tubuh. Jadi ini sudah memberikan dasar yang kuat bagi kita orang percaya bahwa Yesus itu adalah kepala. Kita boleh punya karunia banyak, tapi kita ingat semuanya itu untuk pertumbuhan rohani di dalam jemaat. Ada yang punya karunia bermazmur, ada yang punya karunia berbahasa roh seperti saya katakan tadi, ada yang punya karunia bernubuat, ada yang berkata-kata dalam bahasa roh. Semuanya itu untuk membangun jemaat. Membangun jemaat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita tidak bisa digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Karena kita tahu tentang kebenaran itu. Orang mau ajar kita dengan pengajaran-pengajaran tidak sehat, kita tidak akan goyang. Karena kenapa? Kita punya dasar tentang firman, kuat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita kokoh. Ya, sebabnya dikatakan di ayatnya yang ke-18 ini saya baca, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala hal. Kalau ada orang yang pernah lihat orang bangkit dari antara orang mati, tidak usah percaya sama Yesus. Saya berani katakan ini. Tidak usah kita percaya. Tapi Yesus buktikan bahwa dialah satu-satunya yang bangkit dari antara orang mati. Oke lah. Kalau ada yang mau berdebat dengan saya mengatakan, oh ada di Alkitab, ada yang dibangkitkan. Masalahnya yang bangkitkan mereka siapa dulu? Yang bangkitkan mereka Yesus. Lazarus, Yesus bangkitkan. Kok ada yang bangkit Pak Pendeta dari antara orang mati? Lazarus dia bangkit. Kita harus baca keseluruhan Alkitab. Yang membangkitkan Lazarus siapa? Yesus. Seperti itu. Jadi jangan sampai pengajaran-pengajaran membelokkan pandangan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saya tekankan, tidak usah kita percaya kepada Yesus kalau ada yang lain yang bangkit dari antara orang mati. Cuma satu saja yang bangkit dari antara orang mati, baru naik ke surga. Cuma satu saja, cuma kita punya Tuhan. Yesus Kristus namanya, tidak ada yang lain. Haleluya. Itu sebabnya kita tidak boleh punya dua Tuhan. Tidak boleh punya dua iman. Kita punya satu saja Tuhan. Kita punya Tuhan itu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kepala, yang kita ini adalah tubuhnya. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi mulut. Jadi harus utuh. Seperti itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak boleh terpecah-pecah. Makanya kalau kita terpecah-pecah, seperti apa yang dikatakan oleh firman, Tuhan itu akan menikah dengan orang yang dewasa. Artinya yang dewasa ini semuanya utuh. Punya tangan, punya mata, artinya dia dewasa. Berbicara tentang tubuh manusia yang dewasa. Perempuan, wanita yang dewasa. Dan Tuhan mau menikah dengan orang yang dewasa. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan saya tidak jauh ke sana. Saya akan tetap bawa saudara dalam tubuh Kristus. Di sini dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23. Kita buka lagi Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23 apa yang dikatakan tentang tubuh Kristus. Dalam segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi ini sudah menjadi dasar yang kuat bagi kita. Dia katakan bahwa Tuhan itu adalah kepala. Saya dan saudara adalah tubuh. Saya baca lagi ayat 22, saya ulangi. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Tidak ada yang lain. Yesus adalah kepala dari segala yang ada. Dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan ayat 23 berkata, jemaat yang adalah tubuhnya, seperti yang saya katakan tadi, kita adalah tubuh. Tubuh
Kristus. Yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau kita mau melihat gereja ini bertumbuh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti tentang dasar ini. Tidak boleh kita ketika melihat ada yang lebih daripada kita, kita iri. Ketika melihat ada yang lebih tinggi daripada kita, kita iri, tidak boleh. Tapi kalau ada yang lebih tinggi daripada kita, kita melihat dia, Tuhan sudah berikan karunia, kita berdoa, Tuhan pakai terus dia, supaya dia juga bisa membangun gereja ini. Tidak ada kecemburuan lagi di dalam diri ini. Itu melambangkan kedewasaan, kerohanian kita sebagai tubuh Kristus. Tapi kan terkadang kalau ada yang berbahasa roh, sudah ada lagi yang tidak betul itu. Sudah ada lagi babis, tidak betul itu. Tidak boleh. Menjadi tubuh Kristus, kita harus dewasa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau ada yang sudah punya karunia berbahasa, kita doakan dia supaya itu bisa membangun gereja. Hari-hari ini seperti yang saya katakan tadi, seperti kesaksian tadi, di Turki itu, siapa yang tidak tahu? Jemaat ke-7 jemaat ini siapa yang tidak tahu? Mereka adalah jemaat mula-mula di Alkitab. Tapi sekarang tidak ada lagi di Turki itu jemaat 7 mula-mula. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, habis. Itu yang menjadi masalah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kita hari-hari ini kalau kita masih bisa beribadah, kita masih bisa memuji Tuhan, kita bersyukur sekali. Kita bisa menyembah di sini, kita masih bisa mendengarkan suara Tuhan. Ada pengkhotbah seperti ini. Di Turki sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi penginjil, saudara. Tidak ada di sana. Di sana sudah menjadi kota wisata. Orang cuma datang berkunjung, foto-foto pulang. Orang datang foto-foto pulang. Gereja yang 7 mula-mula itu Smyrna, Laodikia, Efesus itu cuma foto-foto pulang. Apalagi yang akan kita lakukan di sana? Sebabnya kami pergi ke sana, kemana hamba Tuhan? Kami hanya berdoa supaya Turki itu dipulihkan Tuhan, dilawat oleh Tuhan sehingga bisa terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Ini doa-doa kita. Jadi kita bersyukur, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Dan kita kembali lagi di poin yang ketiga mengenai tubuh Kristus, saling ketergantungan. Poin yang ketiga adalah saling ketergantungan. Setiap anggota memiliki peran unik. Jika satu anggota menderita, yang lain turut menderita. Ini tubuh Kristus. Kalau kita melihat yang lain menderita, kita turut menderita. Jangan kita lihat yang lain menderita, justru kita tambah injang, saudara. Tidak boleh. Itu bukan tubuh Kristus. Ada yang sudah jatuh, tambah kita tindis ke bawah supaya dia jatuh. Tubuh Kristus bukan seperti itu. Akhirnya memberikan penjelasan bahwa setiap anggota memiliki peran unik. Jadi masing-masing punya peran unik. Jika satu anggota menderita, yang lain turut menderita. Merasakan penderitaannya. Contohnya sekarang apa ini? Yang lagi dapat musibah ini. Sumatera ya. Kita berdoa bagi mereka. Kita merasa menderita karena kenapa? Di sana tidak susah makanan. Kita berdoa bagi mereka supaya ada makanan. Toh? Seperti itu. Ini yang dinamakan tubuh Kristus. Karena orang berdosa itu. Toh? Nah, tidak boleh begitu. Itu bukan tubuh Kristus. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci musuh. Tapi Firman katakan kasihlah musuhmu sama seperti dirimu sendiri. Itu memang jadi orang Kristen itu tidak main-main. Jadi orang beriman itu tidak main-main, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Memang kita akan tunjukkan seperti apa sih yang Yesus lakukan ketika dia ada di muka bumi ini selama 3,5 tahun. Dia ditinju, dia dianiaya, dia diludai. Kalau Yesus mau hardik mereka semua itu habis. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Dia tunjukkan ini kasih yang kuberikan kepadamu. Kasih yang tidak akan pernah ada batasnya. Itu kasih Tuhan itu luar biasa. Walaupun saya dan saudara sudah jatuh berapa kali, ketika kita kembali kepada Tuhan, dia tidak tetap terima kita apa adanya. Saya mantan narkoba, saudara. Saya mantan ganja, saya mantan preman. Saya pernah bergabung dengan John Kay di Surabaya. Saya nakal dulu. Saya masuk sekolah Alkitab tidak normal seperti ini. Saya punya teman angkatan Ibu Gembala di sini, saya masih tingkat 1 dulu. Saya masuk itu tidak seperti ini dengan Pak Pendeta, teman saya dulu. Saya masuk di sekolah Alkitab dengan kondisi gila, saudara. Ditolak saya di sekolah Alkitab. Karena kenapa? Orang masuknya bulan 8, saya masuknya bulan 1. Kan saya tidak tahu apa-apa. Sampai sekolah Alkitab, tidak bisa masuk ini, sudah lewat penerimaan. Disuruh pulang. Akhirnya saya
melakukan training center di El Shaddai Tentena. Saya pengerja di El Shaddai Tentena lama. Dari TC, setelah itu tingkat 1, kembali sekolah kitab, tingkat 2, kembali sekolah kitab. Begitu terus. Tapi itulah perjuangan saya. Dan saya bisa berdiri di tempat ini menyampaikan Injil. Secara manusia, orang gila itu tidak bisa sampaikan Injil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya gila saudara. Saya gila. Orang tua sudah pasrah. Oh sudah mau bawa ke rumah sakit jiwa. Bawa saja ini anak. Tapi di mana kasih manusia itu sudah mulai hilang. Kasih Yesus datang dalam hidup saya. Karena kasih manusia itu bisa hilang. Dia katakan tadi setia, 1 jam kemudian dia bisa ingkari kesetiaannya. Tapi Yesus, dia tetap setia. Dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya dia tetap setia. Haleluya. Kasih manusia sudah tinggalkan saya. Tapi kasih Yesus datang dalam hidup saya. Dia katakan begini, saya dengar suara Tuhan. Kalau kamu mau sembuh, kamu jadi pendeta. Saya pergi sama orang tua begini, kamu mau pergi pendeta dengan kondisi gila begini, tidak mungkin mau pergi telanjang-telanjang di sekolah Alkitab. Secara manusia saya sakit, tapi saya tidak bisa berbicara pada waktu itu. Tapi itulah pekerjaan Tuhan. Tuhan gerakan saya punya adik yang perempuan, diantar saya di Tentena, dan saya bisa pergi sekolah Alkitab. Walaupun saya ditolak dan saya menjadi TC, tapi saya terima itu proses. Saya jalani itu proses, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi seperti itu. Ketika kita mengikuti Yesus, ada proses-proses yang harus kita lalui untuk mencapai kedewasaan rohani kita, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Itu poin yang ketiga, saya tuliskan tadi di sini adalah setiap anggota memiliki peran unik. Jika satu anggota menderita, yang lain turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua turut bersuka cita. Haleluya. Di sini saya catat, jika satu anggota dihormati, semua turut bersuka cita. Jangan kalau ada teman kita sudah mulai dihormati, kita sudah mulai iri. Tidak boleh. Begitu besok, jadi bupati dia. Sudah mulai timbul. Jadi kepala desa dia. Kan sudah dihormati toh. Sudah mulai jadi gubernur dia. Atau dia sudah mulai jadi kepala duit. Bukannya kita dukun dia, kita sudah pergi. Tidak baik dia itu. Kita cerita sama saya, tidak baik dia itu. Pokoknya keburukannya kita umbar abir sama banyak masyarakat supaya dia tidak dihormati lagi. Tidak boleh seperti itu. Tapi kalau ada saudara-saudara kita yang seiman di dalam Tuhan, yang menjadi pimpinan, mungkin jadi bupati, kita tidak tahu siapa nanti. Tapi kalau dia anak Tuhan, kita kan bersuka cita juga kalau dia itu anak Tuhan. Toh? Bersuka cita tidak Bapak Ibu? Toh? Kalau anak Tuhan yang jadi bupati, kita bersuka cita. Tapi kalau itu yang harus kita renungkan dalam hidup ini sebagai tubuh Kristus. Jadi firman itu bukan hanya ketika kita lakukan, ketika kita ada di lingkungan kita. Dimanapun kita berada, kita praktekkan itu firman Tuhan. Haleluya. Jadi ini yang saya perlu sampaikan, bahwa ketika salah satu dari kita menjadi orang yang sudah dihormati, kita turut bersuka. Puji Tuhan. So ada orang GPDI yang jadi bupati. So ada orang GPDI yang jadi gubernur. So bersyukur sekali. Seperti itu. Tapi kalau dia lagi, kita sudah pikir dia ini dulu begini tidak bagus orangnya. Artinya kita sudah jatuhkan lagi. Jadi ini yang harus perlu kita rubah sebagai tubuh Kristus. Tidak perlu kita menjatuhkan sana sini, menyiku sana sini, tidak perlu. Tapi mari kita saling membangun, kita saling menopang, kita saling mendoakan sehingga kita menjadi utuh, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Yang keempat, tujuan pertumbuhannya adalah kesatuan ini bertujuan agar umat semakin dewasa dalam iman dan kasih, saling melayani demi kemuliaan Tuhan. Jadi tujuannya itu saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Saya baca yang saya tulis di sini, tujuan pertumbuhan itu adalah kesatuan ini bertujuan agar umat semakin dewasa dalam iman dan kasih, saling melayani demi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi seperti itu kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam keluarga kalau kita lihat anak-anak kita, dia itu bertumbuh, dia jadi berkat, kita kan
sangat bersyukur seperti itu, saudaraku dikasih. Contohnya seperti itu toh. Tapi kalau anak kita tidak jadi berkat, pasti kita punya hati sedih. Seperti itu. Dan ini juga yang mau Tuhan katakan kepada kita. Kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan itu senang. Tapi kalau kita tidak bertumbuh, Tuhan sedih. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Seperti itu. Dan ini yang Tuhan mau katakan bagi kita pada pagi hari ini. Kita yang tujuan kita untuk menjadi tubuh Kristus ketika kita sudah bertumbuh, ialah agar umat semakin dewasa. Kalau kanak-kanak terus, tidak bisa dibilang sedikit maraju. So tidak datang belayanan lagi. Gembala cuma bilang, oh begini. Kenapa? So tidak datang pelayanan minggu depan. So tidak datang puasa. So tidak datang berdoa. Di surga so tidak mau. Karena kenapa? Maraju. Karena tidak dewasa. Tapi kalau kita dewasa, apa yang datang kita anggap itu biasa. Itu vitamin. So, vitamin. Saya katakan seperti ini walaupun saya baru sebentar berkeluarga, saya belajar. Namanya sudah berumah tangga pasti ada beda pendapat. So. Pasti. Tapi saya belajar, saya anggap ini vitamin supaya saya semakin kuat di dalam Tuhan. Makanya Tuhan katakan kita belajar seperti Raja Wali. Kenapa Raja Wali? Raja Wali itu semakin besar badai, bukan dia lari, semakin dia tabrak. Untuk apa? Untuk mengembangkan sayapnya dia semakin kuat. Seperti itu. Itulah kita orang percaya. Makin banyak tantangan, cobaan, silih berganti dalam hidup ini. Justru itu akan membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena kenapa? Kita akan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Itu sebabnya pujian, kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Artinya, firman ini saya sampaikan, ini penyerahan. Apa? Berserah pada keadaan dengan berserah kepada Yesus itu beda. Berserah kepada keadaan artinya, biar mau jadi apa, mau jadi bagaimana, terserah aja. Itu berserah kepada keadaan. Tapi kalau berserah kepada Yesus, kita tahu kita tidak mampu. Kita tahu kita tidak sanggup. Tuhan, tolong kami. Mampukan saya untuk menghadapi masalah ini, tantangan ini. Tapi kalau berserah pada keadaan, abu kalau mau abu. Asap kalau mau asap. Itu berserah pada keadaan. Beda pengertiannya. Tapi kalau berserah kepada Yesus, benar-benar kita tunduk dalam hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup. Makanya ada firman berkata, Keluaran 14 ayat 14. Kamu akan diam saja kalau Tuhan berperang. Tuhan akan berperang bagi kamu kalau kita itu diam seperti itu. Tapi kalau kita tidak lebih mengandalkan kekuatannya kita, maka Tuhan tidak berperang. Tapi kalau kita diam, kita andalkan Tuhan, pasti Tuhan akan berikan kemenangan bagi kita. Seperti itu. Tapi kalau kita, saya bisa ini. Ujung-ujungnya setelah gagal, Tuhan yang disalahkan. Oh, kenapa Tuhan begini? Padahal kita yang salah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seperti itu. Inilah jemaat yang harus dewasa, yang harus bertumbuh. Bahwa, di sini lagi saya tulis, dalam iman dan kasih saling melayani demi kemuliaan Tuhan. Ayat terakhir, kembali ke pembacaan pokok 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 9. Di dalam 1 Korintus, saya akan tutup khotbah saya. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 9. Ya. Saya akan kembali ke pembacaan awal sehingga tidak salah kita memahami tentang tubuh Kristus tadi. Dikatakan begini, aku menanam, ini perkataan Rasul Paulus. Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi ini yang harus kita tahu. Kita mau dari mana, mau dari A, mau dari B, mau dari C, mau dari D. Kita harus tahu dasar firman ini. Dikatakan di dalam firman ini, Paulus hanya menanam, Apolos menyiram. Biar kita tanam, yang satu siram, kalau Tuhan tidak kasih pertumbuhan sama dengan bohong. Karena DP kunci Tuhan. Seperti itu saudara kasih, itu sebabnya dikatakan di sini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan di dalam tubuh Kristus. Jadi sebabnya dikatakan di sini, karena itu yang penting
bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Dan lagi dikatakan ayat yang ke-8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, tiada perbedaan karena kita satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tidak ada beda. Karena yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Dan dikatakan lagi di situ, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Tidak usah pusing dengan lain karena saya mau kejar saya punya upah. Ya. Kalau kita terlalu pusing dengan yang lain, ujung-ujungnya kita kehilangan upah, Pak. Ya. Karena kenapa? Sudah lupa sampaikan Injil, kita terlalu sibuk dengan yang lain. Akhirnya sudah tidak terima gaji kita. Sama tuh kalau kita kerja biasa, terlalu susupo, pergi sana sini, dia kamar so jam 10, so tidak diterima kerja. Pulang, so lewat jam kerja ini. Seperti itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya. Karena Tuhan yang memberi upah. Di ayat yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya mengundang pemain musik dan saya mau angkat pujian satu. Intinya satu kuncinya. Ketika saya dan saudara itu terkoneksi dengan Tuhan, semua selesai. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, semua selesai. Pertanyaannya, kenapa kadang-kadang kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan? Sudah setengah mati kasihan lutut ini, sujud, sosaki, siku ini. Tapi kenapa kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan? Karena masalahnya itu hati kita bermasalah. Kalau masih punya iri hati, kedengkian, cemburu sama orang lain, maka kita susah untuk terhubung dengan Tuhan. Sama seperti ini, di sini ada plafon. Kalau saudara mau lihat ke langit, tidak bisa lihat ke langit. Karena kenapa? Ada plafon. Bukan yang langit-langit di plafon ini, bukan. Kalau saudara mau lihat ke langit, ada plafon. Plafon ini ibaratkan penyakit yang ada di dalam diri saya dan saudara. Yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan untuk melihat hadirat Tuhan. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini adalah orang lemah, orang tidak mampu, tidak sanggup. Ketika kita sujud, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita akan merasakan hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Di dalam hadirat Tuhan ada jalan keluar. Secara manusiawi kita tidak bisa lakukan itu. Tetapi karena kita tunduk dalam hadirat Tuhan, dia berikan kemenangan. Dia berikan jalan keluar bagi kita. Haleluya. Sebabnya saya akan angkat pujian ini. Kita menyanyi bersama. Ku terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas dunia. Ku terhubung dengan selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kita angkat pujian ini dari awal dan saya jemput kita semua bangkit berdiri. Layakan seluruh hidupku, haleluya. Mampukan ku melakukan tak bisa. Pribadi, terhubung dengan selalu
mendengar jemaat-jemaat Tuhan saja yang menyanyi. Haleluya, Yesus. Haleluya. Dia ada di sini. Ajak belajar untuk terhubung dengan Tuhan. Buang semua masalah yang ada di dalam hatimu. Buang semua kebencian yang ada di dalam hatimu. Karena itu penyakit yang menghalangi hubunganmu dengan Tuhan. Ku terhubung sekali lagi. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan ada di sini. Dia lagi menjamah saudara. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kita terus nyanyikan pujian ini. Ku terhubung denganmu. Kalau ada yang mau didoakan, saya undang maju ke depan. Ujung dan selalu, haleluya, selalu melekat hatiku. Firman-Mu itulah rasa hidupku yang bertahap. Kalau ada jemaat Tuhan yang mau didoakan, saya undang maju ke depan dan saya akan mendoakan. Lalu melegati hatiku, firman-Mu itulah rasa hidupku yang bertahap. Biarlah firman-Mu yang berdaulat atas kami, Tuhan. Ajar kami untuk tetap terhubung dengan-Mu. Ajar kami untuk membuang semua penyakit yang ada di dalam hati kami. Sehingga ketika kami menyembah, ketika kami berdoa, kami merasakan hadirat Tuhan. Kami merasakan kelepasan. Kami merasakan kekuatan baru. Kami merasakan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kami akan mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kami. Kami akan mengalami jalan keluar yang akan Tuhan berikan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk memaafkan siapapun yang pernah melukai hati kami. Terima kasih Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Hamba telah selesai berbicara dan hamba kembalikan semua kepadamu. Terima kasih Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Dan hamba-Mu percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menjadi doa hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan buat firman Allah yang sudah disampaikan hamba Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Firman Allah sangat jelas bagi kita semua yang sudah hadir siang hari ini. Biarlah itu akan menjadi pedoman, petunjuk di tengah-tengah kita menjalani kehidupan yang masih ada ini. Puji Tuhan, segera kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Sama-sama katakan. Ajaib, sungguh ajaib bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib,
menikmati berkatnya melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamatnya. Haleluya, ku puji namanya. Oh, oh. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Oh, oh. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Tiap hari ku menikmati berkatnya melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamatnya. Haleluya, ku puji namanya. Amin. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku berkatnya melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesus, ajaib selamatnya. Haleluya, ku puji namanya. Amin. Ajaib, sungguh ajaib. Oh, oh. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan. Sekali lagi katakan ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Oh, oh. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Tiap hari ku berkatnya melimpah. Ajaib selamatnya. Oh haleluya, ku puji namanya. Oh, oh. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Ajaib, sungguh ajaib dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua pada siang hari ini. Sebelumnya pekerjaan Tuhan ini saya serahkan pada yang bertugas. Sama-sama kita masuk di dalam doa, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur, limpah terima kasih Bapa di surga kami persembahkan pada siang yang indah ini Tuhan. Untuk kasih setiamu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami sudah datang memuji, memuliakan, mendengarkan firman Allah yang disampaikan hamba Tuhan. Berkati hamba Tuhan pada siang hari ini. Berkati firman-Mu yang sudah disampaikan.
Berkati kami umat-umat-Mu yang sudah berkorban pada siang hari ini. Apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu yang ada, bahkan sepanjang minggu yang akan datang ini Tuhan. Tuhan sertai berkati penyertaan-Mu, perlindungan-Mu memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa syukur kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang sudah memberkati kami. Haleluya, amin. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku. Dan yang mengembalikan milik Tuhan, saya mengundang untuk di depan dan akan didoakan. Nafasku memuliakan-Mu, nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku. Amin. Amin, haleluya. Panjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, nyanyi kebaikan Tuhan. Panjang hidupku kau setia, oh sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan sepanjang hidupku, oh panjang hidupku kau setia, amin. Panjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Panjang hidupku Tuhan, kau setia, oh kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Lagi katakan panjang hidupku, panjang hidupku, oh panjang hidupku kau setia, oh nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Dan baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi. Sekali lagi, sama-sama kita katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sepanjang hidup kami Engkau tetap setia Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sampai sedetik pun. Engkau tetap bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
atas karya-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Yang kami rasakan pada saat ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya saat ini. Kami tetap merasakan kasih kemurahan Tuhan yang begitu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Yang membuat kami menjadi kuat dalam setiap kehidupan ini. Kami bisa berdiri tegak. Ini semua karena kekuatan Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati firman-Mu yang sudah disampaikan dalam hidup kami. Melalui hamba-Mu yang ada. Biar Tuhan akan pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Di mana saja hamba-Mu pergi melayani Engkau. Biarlah hikmat urapan Tuhan menjadi milik bagian hamba-Mu. Biarlah setiap taburan-taburan firman-Mu yang sudah disampaikan dalam setiap kehidupan kami, itu akan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami berjalan di dalam setiap kehidupan ini Bapa. Kami menyerahkan semua jemaat El Shaddai Mohoni yang hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan akan memberkati jemaat Tuhan yang ada. Biarlah diberkatilah mereka dalam keluarga, dalam rumah tangga, sampai kepada anak cucu mereka. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Diberkati lewat kesehatan, lewat kekuatan, kemampuan Tuhan menjadi milik bagian mereka semua. Dalam usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan di dalam dunia ini, biarlah Tuhan akan memberkati semuanya itu. Tuhan akan campur tangan, Tuhan jadikan berhasil, sehingga berkat-berkat Tuhan semakin hari semakin tercurah menjadi milik bagian jemaat yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat pemuda remaja yang ada di sini, baik pun yang ada di luar, dalam menjalani pendidikan dan juga pekerjaan yang ada. Kami percaya di mana saja mereka berada, biarlah Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai mereka, Tuhan akan melindungi mereka, Tuhan akan menjauhkan dari segala berbahaya, rancangan kecelakaan. Biarlah pertolongan Tuhan menjadi milik bagian mereka semua. Nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan buat Om Dari yang ada pada saat ini, dia dirawat di rumah sakit Kolonodale dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Tetapi kami percaya ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan kepada Om Dari yang ada. Memberkati anak-anak yang ada, bahkan istri yang juga menemani Om Dari yang ada di rumah sakit. Kami percaya biarlah kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan menjadi milik bagian keluarga yang ada di sana. Kami percaya biarlah Tuhan tetap melindungi mereka, memelihara. Kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan yang Om Dari akan rasakan terjadi dalam setiap kehidupannya. Dan juga berkati pelayan altar yang sudah melayani Engkau pada saat ini. Biarlah Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Biarlah hikmat Tuhan, urapan Tuhan menjadi milik bagian mereka semua. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan pada hari ini, mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua masuk dalam kerajaannya yang kekal, yaitu surga sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Namanya Tuhan
masyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindungan, Allah yang perkasa.